Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Cobain ya. Baru di Sedap Soto Madura. Pemirsa, sudah genap 30 hari kematian Brigadir Yosua masih menyimpan misteri. Meski Barada Eliezer telah ditangkap, tapi rangkaian kematian Brigadir Yosua belum terungkap. Ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. sayangnya penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka justru dianggap belum menyentuh pelaku lainnya, termasuk aktor intelektualnya. Karena ada ancaman-ancaman pembunuhan sejak bulan Juni tanggal 21 sampai tanggal 7 Juli, dan yang mengirimkan ancaman itu bukanlah Baradae, maka belum sesuai. Maka seharusnya squad yang mengancam itu sudah harus juga tersangka, tetapi karena di situ saya lihat tentang laporan kami pasal 556 sudah terpenuhi, berarti akan ada tersangka berikutnya. Squad itu adalah orang-orang yang ada di sebelahnya Bapak Irjen Pol Verdi Sambo. Ketika mereka ada berfoto bersama, Bapak Verdi Sambo berdiri di tengah, 4 squad itu ada di kanan dan 4 lagi ada di kiri. Demi membuka tabir konspirasi, tim SUS telah memeriksa 25 personel polisi. Setelah Barada Eliezer menjadi tersangka, mungkinkah mereka juga menyusul menjadi tersangka? Bagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadinya sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Benarkah aksi brutal itu hanya dilakukan oleh Barada Eliezer seorang diri, ataukah memang ada yang mendalangi? Sekarang tim SUS, penyidik sudah menyatakan Baradae tersangka. Ia tidak bertentangan dengan apa yang kami temukan kan. Kepada kami kan Baradae memang mengakui bahwa dia yang menembak gitu. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain, apakah hanya dia sendiri? Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik, dan kita tentu menghargai, sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Barada Eliezer mengaku mendapat ancaman. Lalu siapa yang mengancam Barada Eliezer? Dia Barada ada menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia akan mengancam dia. Ya.
ya kan. Tapi itu juga mohon maaf kalau saya sampaikan pada publik, kami hanya sampaikan di rapat pimpinan LPSK. Oke, siap. Oke, makasih banyak Pak Edwin. Jadi kami sangat menjaga kerahasiaan informasi dari pemohon kami. Termasuk juga mohon maaf kalau nggak pernah ketemu Baradae, walaupun kalian ada di sini tapi nggak pernah ketemu, ya kan? Karena kami menjaga privasi pemohon. Jika Barada Eliezer disebut sebagai eksekutor, lalu siapa sesungguhnya yang berperan sebagai inisiator? Inilah momentum Polri untuk membersihkan institusinya dari polisi-polisi kotor.